Saya ini kan pengajar, saya ini pembimbing, saya coaching. Saya menuntun kalian untuk bertemu leluhur kalian masing-masing. Rata-rata dari kalian itu, kesialan-kesialan dalam kehidupan kalian itu biasanya 11-12 dengan kesialan-kesialan leluhur kalian. Setelah bertemu dengan leluhur, caranya ada ya, caranya sudah saya ajarkan. Cara bertemu leluhur itu, cara bertemu kembar jiwa itu sudah saya ajarkan. Karena kalau dengan saya pasti berbayar. Sudah saya ajarkan caranya gratis. Jadi jangan tanya saya ini matre atau enggak. Saya sudah ajarkan caranya gratis di video-video saya. Jangan jadi pertanyaan saya. Saat saya tahu leluhur saya waktu itu ke Solo. Saya tiba-tiba ketarik untuk ke Krendo Wahono. Dan saya kaget. Leluhur saya bilang, itu anak saya. Kalayuweti. Di Krendo Wahono, Solo. Yang orang Solo pasti tahu ya. Itu anak dari leluhur saya. Paham? Berarti kalau leluhur saya ini ibunya, berarti dia leluhur anak saya. Anak dari leluhur saya, yang mana berarti anak saya juga. Dan beliau dirantai. Kalayuweti dirantai. Ego manusia. Ego manusia. Leluhur zaman dahulu sakti-sakti. Kalayuweti sebangsa raksasa. Sakti. Kayak leluhur-leluhur zaman dahulu. Pada umumnya kan sakti-sakti. Yang jadi pertanyaannya, makhluk ini, saya bilang makhluk karena raksasa. Kita manusia. Dia dirantai. Dia dipaksa kerja. Dia tidak bisa kemana-mana selain harus melindungi sesuatu. Dia dikasih kepala kerbau. Kalau tidak dia bertingkah. Padahal itu adalah sogokan. Semenjak saya ke sana, kira-kira 2 bulan yang lalu, saya sering memberikan makan dia cahaya Tuhan. Kalau bangsa raksasa semacam Kalayuweti dirantai, dikasih makan kepala kerbau, itu berarti buat saya tumbal. Nggak cocok sama saya. Zaman dahulu bangsa raksasa ini nggak ada yang ngajarin tentang kasih. Aliran mereka zaman dahulu itu manusia-manusianya aliran animisme, dinamisme. Ya kan? Dan karena beliau ini adalah raksasa jenisnya, di antara manusia pasti banyak penolakan karena bentuknya yang menyeramkan. Kalayuweti adalah produk dari anak-anak yang terbuang zaman sekarang. Semakin mereka aneh, tidak sesuai dengan orang tuanya, diruqyah, diruat, dituduh macam-macam, dibilang anak durhaka lah ini.
Padahal tidak selalu harus begitu. Padahal mungkin kehidupan yang keras yang mengajarkan dia untuk hanya bisa menyerang. Kalau tidak, dia akan diserang. Itu adalah tipe-tipe dari divine masculine yang toksik. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajarkan cinta kasih. Paham? Itu bentukan manusia yang serakah. Buat saya seperti itu. Kenapa dia harus dirantai? Kenapa tidak dibiarkan bebas? Karena yang lain-lainnya dibiarkan bebas juga. Tapi kenapa dia dirantai? Dan harus dipaksa untuk makan kepala, disuguhi kepala kerbau. Dia tidak mau kepala kerbau. Dia ingin kebebasan, dia ingin rantainya dicopot. Apa bedanya kita dengan para penumbal-penumbal? Untuk apa? Solo sudah punya pamor sendiri. Dan ini saya tidak tuding tangan karena ini sudah kejadian sudah lama sekali. Ya, banyak dari leluhur yang terantai. Itulah tugas Anda, titisan-titisan yang paham soal leluhur. Anda, tugas Anda, melepaskan rantai-rantai leluhur-leluhur Anda. Ya, Anda jangan memanfaatkan leluhur Anda. Anda tidak boleh minta apa-apa sama leluhur. Minta sama Tuhan. Karena kalau kita minta sama leluhur, kita nggak tulus membantu mereka. Akan ada tumbal. Paham? Cari pertolongan yang tanpa tumbal, cuman sama Tuhan saja. Saya bilang sama Kalayuweti, kalau kamu dikasih kepala kerbau, muntao, muntao. Jangan mau lagi diperalat manusia. Saya bilang begitu. Semoga ada perubahan terhadap perlakuan kita manusia kepada leluhur-leluhur yang di alamnya itu bukan setan, bukan jin, tapi leluhur. Tapi kita memperlakukan mereka seperti mereka tidak berguna dan harus dihancurkan. Berikan mereka kasih sayang, berikan mereka cinta. Karena mereka sama seperti anak-anak yang terbuang, yang di jalanan, yang tidak diurus oleh negara, yang tidak diberikan kasih sayang. Mereka akan menjadi penjahat-penjahat kecil. Berikan mereka cinta kasih, berikan mereka doamu. Berikan mereka, sempurnakan mereka. Semoga Allah menyempurnakan kematianmu. Berikan mereka doa Trisandia, Bapa kami, Al-Fatihah, kirim mereka doa. Jangan mengganggu lagi. Terus berikan mereka cahaya Tuhan. Hatimu yang tulus itu cahaya Tuhan. Mereka tidak pernah ada yang mengajarkan tentang kebaikan. Mereka taunya hanya manusia memperalat saya. Sehingga mereka selalu menjadi makhluk menyeramkan. Tidak semua yang menyeramkan itu berasal dari yang seram. Kadang-kadang mereka hanya karena tidak ingin dianggap lemah. Seperti energi divine masculine di dunia ini. Arogansi, kalau tidak saya akan direndahkan. Seperti itu. Leluhurmu selamatkan. Leluhurmu doakan. Leluhurmu bebaskan dari segala rantai yang membelenggu. Bawa mereka, sempurnakan mereka kepada Tuhan. Biar jalan mereka lancar. Urusan dosa, urusan Tuhan. Jangan ikut memperalat leluhur.